Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis jaringan internet. Karena ada banyak beberapa hal yang masyarakat itu tidak tahu mengenai jaringan internet. Di sini saya akan menjelaskan kenapa internet itu makin hari makin lemot, makin lalat. Banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang menggunakan HP, banyak orang yang menggunakan gadget. Disitulah penyebab salah satunya. Oke, di sini saya akan mengasih tahu dua perbedaan jaringan internet. Yang pertama adalah internet dedicated. Internet dedicated bandwidth ini merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1, yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak terbagi dengan user lain. Contohnya sebagai berikut. Jika Anda menggunakan bandwidth dedicated bandwidth dengan kecepatan 1 Mbps, maka akan Anda mendapatkan 1 Mbps pula tanpa terbagi dengan user lain. Artinya tanpa terbagi dengan pengguna internet di sekitar kita. Di sini juga ada jenis internet up to. Jaringan jenis internet up to atau share bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internal rumahan. Karena internet yang diberikan oleh ISP tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyedia ISP tersebut. Di Indonesia jenis ISP jenis up to ini perbandingan 1:4, perbandingan juga 1:8, ada pula yang 1:14 dan 1:16 lah kalau saya dengar baru-baru ini. Artinya koneksi internet yang dihantarkan ke rumah Anda akan dibagi dengan 4 atau dibagi dengan 8 atau dibagi dengan 14 atau dibagi dengan 16, tergantung jenis perbandingannya. Berbeda dengan dedicated tadi ya. Jadi misalkan Anda berlangganan internet up to 1 Mbps 1 MB 1 MB MBS, artinya Anda tidak akan mendapat 1 Mbps tersebut. Karena apa? Karena bandwidthnya itu akan dibagi dengan jumlah rumah yang berlangganan internet yang sama dalam satu wilayah. Contohnya, Anda berlangganan 1 Mbps, berarti 1 dibanding 8. Artinya Anda mendapatkan 0,125. Nah, itu artinya Anda mendapatkan 0,15. Kalau yang lain di sekitar rumah Anda tidak menggunakan internetnya, maka akan Anda sepenuhnya mendapatkan 1. Jadi 1 itu adalah titik maksimal yang Anda dapat. Itu adalah 1 titik maksimal yang Anda dapat. Berbeda dengan dedicated, itu tidak dibagi dengan sekitar rumah Anda yang berlangganan internet. Itu jadi seperti jalur lah. Kalau ini seperti jalur sendiri, kalau ini ya jalurnya masih dibagi-bagi untuk ngirit, hemat, istilahnya gitu. Dari segi harga pun juga jauh beda gitu loh. Dari banyak pelanggan yang mengeluh internet itu semakin hari semakin lemot. Dari sisi HP pun juga pengaruh. Kalau dulu pengguna internet itu sedikit, jadi agak menggunakan internet up to itu agak gimana ya, agak masih lancar lah. Atau mungkin tahun-tahun yang lalu itu masih lancar, pengguna HP juga belum banyak gitu loh. Sekarang pengguna HP itu banyak.
pengguna internet itu banyak, jadi harus dibagi. Itu yang harus kita ketahui, bandwidth itu tidak sepenuhnya Anda mendapatkan satu, jadi harus masih dibagi dengan pengguna lain, berbeda dengan di dekat. Jika jalurnya up to ini pengguna internetnya padat, maka Anda akan mendapatkan bandwidth cuma sedikit, jadi lemot, lelet, gitu loh. Perbedaannya juga kenapa sekarang itu perbedaan menggunakan data HP itu lebih lancar. Menggunakan data HP lancar karena apa? Dari BTS dia itu menggunakan dedicated. Menggunakan bandwidth rata-rata dedicated lah. Rata-rata bandwidth dedicated, jadi menggunakan HP ya lancar-lancar aja. Sedangkan menggunakan untuk perumahan rata-rata menggunakan share. Jadi banyak faktor sebenarnya. Ini adalah salah satunya, itu dari sumber dipancarkan lewat tower, terus ditangkap lagi lewat antena, dipancarkan lagi lewat router ke handphone gitu. Jadi itu banyak hal penyebabnya. Karena ini rata-rata BTS itu menggunakan internet dedicated, namun kelemahannya adalah itu dibatasi dengan kuota, betul enggak? Dibatasi kuota. Beda dengan share atau up to, itu tanpa kuota, namun kecepatannya dibatasi, gitu loh. Kalau ini kecepatannya bebas lah, sesuai pengguna handphone yang tersalur di BTS. Kalau penggunanya biasanya tidak banyak, itu kita dapat kecepatan juga banyak. Kalau agak padat ya kita sedikit, rata-rata ya kita dapatnya 10 Mbps. Kalau daerah pedesaan atau apa yang dekat dengan BTS biasanya sampai 20 lebih lah. Tapi tidak bisa mengantarkan 50 Mbps lebih, biasanya gitu langsung KB. Sedangkan ke router ini bisa mengantarkan 50 Mbps. Perbedaannya pakai WiFi. Sebenarnya WiFi itu adalah jalan, cuman jalur. Kalau nggak diisi sumbernya, ya nggak akan jalan internetnya, gitu loh. Oke, dari sini paham. Perbedaannya dedicated adalah dedicated itu tidak terbagi dengan pelanggan internet yang lain di dalam satu wilayah. Sedangkan share up to itu dibagi dengan pelanggan lain. Jadi semakin padat penggunaan handphone di sekitar saudara menggunakan internet dalam layanan internet satu jaringan satu wilayah, itu makan semakin hari semakin lemot. Cobalah tanya kalian yang sudah berlangganan internet 5 tahun yang lalu, dulu mesti lancar. Tapi sekarang kenapa makin hari makin lelet? Yaitu, dan penyebab utama juga dari alat wifi yang biasanya baru itu oke lah, masih bagus. Tapi kan kalau namanya alat itu dikerja 24 jam, ya sedikit penyesuaian lah. Oke, dari ini tahu perbedaannya makin hari makin lelet. Salah satu, nomor satu adalah jenis perbedaan jaringan di sini. Jaringan internet dedicated sama up to. Banyak pelanggan, wah aku pengen internet lancar, pengen lancar lah, bayar berapapun bisa. Yakin saudara berapapun bisa? Saya rasa enggak lah. Di sini saya akan ngasih tahu harga internet dedicated. Kalau mau pengen lancar tanpa terbagi dan punya jalur sendiri, yakin masih mau? Di sini 1 Mbps di Pulau Jawanya, ini sebagai contoh ya, ini adalah internet Astinet dedicated ya. 1 Mbps itu 1 juta sebulan. 1 juta sebulan.
Oke, paham? 1 juta sebulan, masih mau? Sedangkan saudara, ketawa dulu. Saudara, internet aja 100.000 sebulan aja masih berat. Masih mau bilang internet Anda lemot, lelet. Salah satu nomor satu biasanya itu semakin padat di jaringan internet di sekitar saudara, makin banyak, itu makin lemot. Kalau Anda mau bagus, lancar bandwidthnya, itu pakai internet dedicated. Yaitu sebulan 1 juta, berani enggak gitu loh. Biasanya apa? Biasanya ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan, nggak mungkin perusahaan pengen data-datanya aman cepat di internet share atau ya enggak mampu. Oke, kalau gitu kalian yang sebulan 100.000 masih bilang internet Anda lemot. Di sini saya cuma ingin menjelaskan faktor utamanya itu. Nanti masih banyak faktor-faktor lain. Tapi ini hanya sebagai gambaran lah. Karena sudah, kalau mau berlangganan dedicated, saya rasa untuk rumah biasa apa ya, ketawa sendiri mungkin ya. Oke, dari sini saya jelaskan lagi apa ya, setelah itu nanti dari alat, dari apa ya, trouble-trouble yang lain nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Cuman saya ingin menjelaskan internet dedicated itu seperti apa, internet share up to itu seperti apa. Ya, dedicated adalah jalurnya khusus buat satu itu. Lalu satu rumah aja layanan internet sudah dapat segini, masih lagi dibagi 3 HP, 4 HP, ya nangis lah. Karena apa? Kalau ya kadang lancar, kadang enggak, ya namanya internet up to share ya seperti itu, bandwidthnya naik turun. Kalau pengguna internet di sekitar Anda tidak banyak, hanya sedikit, Anda bandwidthnya juga lebih full. Kalau penggunanya padat, ya internetnya Anda lemot. Di situ perbedaannya. Oke, dari penjelasan ini supaya paham, karena banyak orang yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu lah, dari orang biasa mesti nggak tahu, yakin apalagi orang kampung pengennya internetnya, pokoknya aku internetnya cepat, bayarnya murah. Gampang, internet cepat, bayarnya murah. Biasanya rumah Anda dekat resto, dekat Telkom, itu internetnya gratis lah. Kalau Anda deket itu biasanya nyolong-nyolong. Ya kalau kenapa itu biayanya mahal, nanti saya jelaskan. Share up to juga biaya mahal. Nanti saya jelaskan, di sini cuma sebagai dasar pokok pengetahuan buat kita semuanya mengenai internet. Kenapa makin hari makin kesini lagi itu internet akan makin lemot. Jadi kebutuhan bandwidth Anda itu makin hari makin tambah. Ibaratnya gini, HP Android dulu, sebelum HP Android itu kecepatannya ya ibaratnya 64 Kbps saja sudah lancar kok. Namun sekarang, dulu di Android ibaratnya gini, HP dulu RAM 1 GB, memori 8 atau memori 16 itu sudah bagus buat menyundap apa ya, untuk kebutuhan sehari-hari sudah bagus. Namun kalau sekarang RAM 3, memori 32 aja merasa wah sudah pusing nih HP, sudah nggak terbaru, sudah ibaratnya itu makin hari teknologi itu sudah makin diperbarui, jadi bandwidth yang dibutuhkan juga makin tinggi. Kita aja sudah 5G, sudah generasi kelima, bahkan ada yang sudah generasi ke-6.
kita aja sudah generasi masih keempat, itu kan ketinggalan jenis handphonenya. Nanti saya juga akan menjelaskan perbedaan 5G ya, 5G, 5G WiFi sama 5G generasi 5 itu beda. Generasi 5 sama WiFi 5G. Oh iya, di sini juga saya menjelaskan router yang dipakai di sini ada dua jenis, yaitu dua jenis 2,4 yang biasanya langsung HP-HP biasa dan 5 GHz untuk dual band ya, biasanya untuk bandwidth lebih cepat gitu loh, lebih besar untuk koneksinya gitu. Namun ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Oke, dari sini saja nanti. Oke, saya akan melanjutkan tadi. Di sini di dedicated sama dari segi up to ataupun share itu masih juga dipengaruhi server, yaitu server global dan server domestik. Server global itu artinya adalah server mereka itu berada di luar sana, sedangkan server domestik yaitu yang berada di Indonesia, karena kita berada di wilayah Indonesia. Jadi seperti YouTube, TikTok, Facebook itu kan yang menciptakan mereka yang dari luar, jadi servernya di luar. Jadi ibaratnya gini, kita teleponan ke luar negeri sama teleponan ke Indonesia itu murah mana gitu loh. Jadi biasanya untuk up to itu server ke globalnya sedikit sekali, sedangkan dedicated itu bisa memilih lah, istilahnya server dedicated itu untuk global bisa memilih, itu juga dipengaruhi servernya. Lain jenengan kalau ngakses semua aplikasi kan memang buatan Indonesia atau buatan luar negeri, dari situ pun pengaruh sebenarnya. Namun itu banyak orang yang nggak sadar itu loh, karena up to biasanya untuk global itu agak berat gitu loh, sedangkan biasanya untuk sebuah video itu untuk startnya, untuk membuka video awal itu biasanya butuh bandwidth 2 Mbps. Jadi kalau langganannya kecil berarti mupeng wir dulu lagi berapa detik lagi jalan, sedangkan kalau sudah jalan itu kebutuhannya sekitar 600 kbps lah, 600 kbps kalau sudah jalan, sudah lancar gitu. Sedangkan tadi kalau pas padat Anda cuma mendapatkan 0, Mbps, artinya 125 kbps, artinya 125 kbps, dengan video itu 600, jadi ya agak muter-muter dikit lah gitu di saat jam padat dedet gitu loh. Apalagi Anda sudah dapat begini sudah terbagi dengan 3 HP 4 HP gitu loh. Oke, paham? Juga pengaruh dari server global, juga dari internet up to ataupun share tadi. Oke, dari sini saya cuma sedikit menambahkan, semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe-nya, saya akan upload video berikutnya. Terima kasih.